Bapak dan Ibu boleh mulai sharing dengan kita rencana-rencana bisnis plan. Tadi ada yang belum membuat, ya mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Oke, Mbak Vence apa Pak Vence? Silakan. Bapak Ya, ya, Pak. Ya, terima kasih Ya. Pak Kris. Nah, saya ingin menanyakan ke siapa saja yang harus dilibatkan dalam membuat rencana itu. Tentu kan kita harus membuat seperti meeting besar ya. Apakah semua divisi dilibatkan atau divisi tertentu saja? Dan lalu siapa saja yang baik rencana anggota yang hadir? Apakah bagian manajemen atau siapa yang paling baik, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita kembali lihat lagi kalau ada kata masing-masing divisi, lalu ditanya siapa saja, maka siapa di dalam operation ini? Siapa yang terlibat di operation? Siapa di MD, siapa di finance, siapa di HRD, siapa di IT, siapa di business development? Artinya apa? Ya. Artinya apa? Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Semuanya. Pak Fetja? Semuanya, Pak. Semua ya, semua terlibat. Terlibat ya. Semua Pak, mulai dari operation yang ada di toko kita masing-masing, kalau toko kita banyak, plus teman-teman kita yang di head office, ya. Saya bicara ini tentu tidak bicara untuk toko yang katanya toko saya cuma satu Pak. Tetap saja harus membuat bisnis plan, ya. Siapa yang terlibat? Semua komponen sebaiknya terlibat. Supaya apa? Supaya rencana bisnis 2022 menjadi rencana bisnis bersama. Ada kebersamaan ya untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Ya, semua Pak, semua terlibat. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Silakan. Ada lagi? Lanjut, Pak Aditya. Happy. Dibuka open mic ya. Open mic kalau bertanya ya, kita tidak bicara dengan dinding ya. Silakan Pak Aditya. Silakan. Mana nih Pak Aditya Happy Kurniawan? Ya, apakah Bapak mau ngangkat tangan apa nggak capek Pak? Ya, silakan. Jangan-jangan hanya kepencet gitu loh. Ya, sepertinya kepencet ya. Oke, baik. Baik, yang lain. Lanjut. Siapa yang ingin bertanya lagi? Iya. Silakan Bapak dan Ibu. Loh, ini peserta kita sudah 100. Artinya banyak teman-teman yang tidak bisa masuk ya. Pak Guswai, ini ada pertanyaan ya. Sebentar kita baca. Oke. Kenapa? Pak Guswai, bagaimana cara mengkonekkan target penjualan toko dengan target pembelian dengan prinsipal? Jika toko mau tumbuh 15%, sedangkan prinsipalnya 25%. Ya, oke. Ini pertanyaan tim merchandising ya. Maka itu, nah ini ya, pertanyaannya relevan ya. Tadi semua terlibat ya. Salah satunya yang terlibat adalah ini, MD. Gitu ya. Iya. MD akan mengkonekkan dengan para pemasok, betul ya, partner kita. Ya, MD akan berkolaborasi dengan partner. Nah, ingat tadi di bisnis plan kita isinya apa? Ada rencana anggaran, pendapatan, betul nggak? Iya. Rencana anggaran, profit, rencana anggaran, biaya, gitu ya. Jadi merchandising Pak Aditya, Pak Happy sedang menunggu ini rencana anggaran pendapatan, dan ini akan menjadi berarti menjadi budget pembelian Bapak, betul nggak? Ya kan, beliau ini divisi merchandising. Merchandising menunggu-nunggu itu. Merchandising menunggu-nunggu pendapatan ini. Kenapa? Rencana anggaran pendapatan atau rencana sales kita, karena merchandising akan bicara kepada pemasok.
hey, para partner kami rencana beli produk, berarti Anda akan beli segini, Pak. Maka saya berharap Anda mampu mensuplai kami segini juga. Ya benar nggak? Supplier per supplier. Benar nggak? Iya. Kalau kita katakan Pak Happy membukukan target, kita akan jual 100 miliar. Setelah dipotong margin, Anda tahu, saya kalau targetnya 100, kalau margin saya katakan 15%, maka saya akan membeli barang 85. Benar nggak? Nah, 85M inilah yang akan Bapak breakdown ke para supplier Bapak. Sesuai kontribusi mereka masing-masing. Maka pastilah si 85 ini akan tercapai. Begitu, Pak Aditya. Happy. Pak Happy. Oke, kita lanjut ya. Mbak Ayu Clarita. Pak, siapa aja yang terlibat dalam pembuatan RAB? RAB, semua yang punya biaya. Iya. Semua yang punya biaya harus mengajukan rencana anggaran biaya untuk tahun 2022. Dari mana saya tahu, Pak? Dari history. Tadi kan sudah disampaikan, ada sejarah. Mana tadi sejarah? Nah, ini ada historinya, Bu. Itulah mengapa kita butuh data yang sudah terjadi, data histori yang sudah lewat. Itu ya. Baik. Oke, ada lagi? Silakan. Raise hand. Silakan, Bapak dan Ibu. Kalau sudah, diturunkan lagi tangannya. Kesel lihat yang naikin tangan tapi nggak nurun-nurunin itu ya. Pegel nanti. Ya, Bapak, baik Ibu, ini. Bapak Ibu yang belum isi poll, tolong isi poll ya. Pollingnya diisi. Ya. Saya ingin menurunkan tangannya Pak Happy. Pak Happy ini ada 3 loh yang raise hand. Pak Abdul Faruk. Ya, Pak Abdul Faruk ini beneran ngangkat tangan atau? Ya. Dan iya. Pak Mateus Trisnawe ya. Mana dulu nih? Silakan. Abdul Faruk dulu. Oke. Salam kenal, saya Abdul Faruk. Saya di MD sih sebenarnya, tapi untuk kali ini saya akan nanya untuk tim operation karena ini dalam bisnis plan itu kan tim operation yang kita tunggu angkanya kan berapa mereka angka komitmennya terhadap company. Betul. Itulah yang akan kita split ke masing-masing supplier tadi. Nah, untuk angka itu apa baiknya itu angka itu dari top down ngomong ke bottom up dulu atau bottom up ngomong ke top down, Pak? Betul. Gimana tuh Pak baiknya ya, Pak? Pertanyaan yang rasanya juga menjadi pertanyaan teman-teman yang lain ya. Kita lagi menunggu rencana anggaran pendapatan ya Pak Faruk ya. Iya Pak. Nih kita sedang tunggu ini nih ya, sama seperti merchandising tadi menunggu. Pertanyaannya kita semua menunggu operation rencananya apa? Hai operation, Anda mau sales berapa di tahun 2022? Berarti si orang sales akan menyusun yang namanya sales plan ya. Dia harus membuat operation kita harus menyusun sales plan. Nah, nyusun sales plan itu harus bagus ya. Iya. Bapak Ibu ya, kalau Anda salah menyusun sales plan bahaya ya, bahayanya banyak. Nah, sales plan pertanyaan Pak Faruk, apakah bottom up, down? Jadi mereka diusulkan ke atas atau top to bottom. Top to bottom. Nah, ini masalah policy. Kalau top to bottom dari atas sudah menetapkan, kamu harus jualan segini,
harus tumbuh segini. Kalau bottom up enggak. Kita tanya, hai teman-teman, Anda tahun 2022 mau jualan berapa? Nah, kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana cara menyusun rencana penjualan, tentu saja mereka bingung, gitu ya. Wah, bagus juga nih. Bos tanya saya, Anda mau jualan berapa 2022? Tapi gimana cara jawabnya? Satu. Kedua, bagaimana cara bikinnya? Karena sales plan ini, kalau kita perhatikan dari pembicaraan kita, ini apa? Starting point kan? Starting point. Titik di mana Anda mulai. Kalau Anda salah di dalam sales plan, maka semua ke bawah ini bisa kacau balau loh. Ya. Jadi, kenapa di sini saya operation ini duluan? Ini bukan tanpa alasan, ini starting point. Bendera itu start. Nah, ini nih, starting point ini. Ya. Kenapa yang lain-lain ini terdampak semua? Ya. Itu juga alasan kenapa di dalam laporan laba rugi sales itu pasti diletakkan di paling atas dengan rasio 100%. Karena sales adalah starting point, ya. Jadi ini jawabannya pertanyaan Pak Abdul Farouk tadi, ini adalah policy. Ini yang disebut policy, Pak. Perusahaan menganut policy apa? Bottom up, top to bottom. Di antara dua pilihan ini, paling bagus adalah yang ini. Ya, direkomendasikan yang ini. Recommended. Bottom up. Biarkan mereka menyusun rencana, lalu mengajukan kepada kita, kepada manajemen. Itulah nanti di dalam rapat kerja, di dalam rapat kerja penyusunan bisnis plan 2022, disitulah terjadi diskusi. Mengapa Anda mengusulkan angka sebegitu? Lalu yang kita di pimpinan, di level manajemen, mengajak peserta yang lain untuk juga memeriksa apakah yang diajukan oleh rekan-rekan kita dari bawah ini, apakah angkanya reasonable, achievable, ya, memenuhi syarat-syarat smart goal, gitu ya, smart goal. Masih ingat ya, kita pernah bahas smart goal ya. Apakah spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely-nya masuk. Ketika Anda menyusun sales plan, ingat ya, harus menyusun yang smart ya. Kalau Anda menyusunnya smart, memenuhi syarat-syarat tadi, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely, mudah-mudahan sales plan-nya mendekati akurat. Begitu. Ya, oke. Ada yang baik, lanjut ya. Ini ditanyakan kembali oleh Pak Aditya Happy. Rencana pendapatan tadi dapat dari sales toko atau dari finance katanya? Dari manapun. Yang penting kalau sudah terjadi, sudah tercatat, maka itu boleh dijadikan bahan untuk menyusun. Iya, baik. Kan, lanjut ya. Maaf, belum. Ya, oke. Angkanya harus satu. Tidak bisa angka operation berbeda dengan angka keuangan. Kenapa saya ngomong begini? Pertanyaan itu pasti muncul karena mau pakai angka sini atau angka sini. Angkanya cuma satu, Pak. Angka resmi cuma satu, yaitu yang tercantum di dalam laporan keuangan. Iya. Ya, tidak bisa kita bikin dua angka yang berbeda sehingga nanti ketika disampaikan nanti terjadi perdebatan. Ya, kalau saya jadi orang keuangan, saya akan bilang angkanya bukan segitu kok. Ya, terjadi perdebatan. Lebih baik angkanya sinkron dulu, putus, angka itu yang digunakan untuk menyusun bisnis plan 2022. Baik, silakan Mbak Riri, ada lagi? Yes, lanjut Pak Rahmat Yakub ya.
berapa persen pentingnya intuisi daya beli masyarakat terhadap rencana-rencana bisnis plan? Gimana Pak Kris? Daya beli masyarakat bukan intuisi. Daya beli masyarakat angka-angka yang belum tentu benar ya. Kebenarannya sangat diragukan ya. Kita ini di dalam ekonomi terpaksa keluar nih ilmu ekonomi saya. Ekonomi ada dua macam. Makroekonomi dan mikroekonomi. Saya tidak paham penanya ini orang makroekonomi atau mikroekonomi. Kita para pelaku bisnis itu adalah mikro. Kita bicara level mikro. Sementara level makro lebih banyak bicara yang namanya juga makro ya. Dia terlalu banyak bicara global ya. Iklim, politik, konflik antar negara ya, makro. Kalau kita orang mikro, kita berhadapan langsung dengan target market kita. Iya. Ya. Kan makro mempengaruhi. Saya mengatakan tidak. Eksternal itu pengaruhnya di bawah 5%. Ya, Anda harus berhati-hati dengan urusan mikro. Karena kalau kita terlalu fokus urusan makro, yang tidak terlalu banyak hubungannya dengan bisnis kita kok sebenarnya. Betul. Ya. Jadi kalau bicara daya beli barangkali itu ungkapan dari makroekonomi. Daya beli masyarakat dan begini dan begitu. Saya tidak terlalu mengatakan ada pengaruh, ada tapi dikit ya. Di bawah 5%. Kalau mikro itu real problem. Gitu ya. Jadi kalau Anda tanya pengaruh daya beli, lihat data Anda bilang apa. Itu kenapa kita melakukan, mundur dulu ya, kenapa kita membuat yang namanya business review. Dari business review kita tahu yang sudah terjadi. Ya, kalau tadi pengaruh yang Bapak maksud, lihat di business review. Waktu kita melakukan business review, apa yang terjadi? Begitu ya. Tapi kalau Anda meyakini, katakan, angka kita ternyata yang ini, Mbak Riri. Iya. Harusnya kita 5M, kita hanya capai 4,5M. Terus kita hanya mencapai 90% dari target kita, katakan. Ya, angkanya bisa Anda lampaui atau Anda under target. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa yang Anda yakini? Barangkali ini tadi ya, kan ada pertanyaannya, ada urusan intuisi. Sekarang saya tanya, Anda cuma capai 90%. Apa keyakinan Anda? Ya. Anda tidak capai target nih. Dengan kata lain, Anda merasa gagal nih. Under target. Ya. Oke, under target. Pertanyaannya, kalau Anda under target, apa sebabnya? Apa yang Anda yakini sebagai sebab? Atau apa Anda tidak punya rencana? No plan? Kan no plan bisa salah satu penyebab fail. Atau Anda tidak punya strategi. No strategi, berikutnya no taktik. Anda tidak punya strategi, Anda tidak punya taktik. Ini juga bisa penyebab fail. Yang mana keyakinan kita? Kalau Anda tidak bikin rencana, saya tidak bikin rencana. Terus kalau kita gagal, kita turun dibanding tahun lalu. Hanya membandingkan omset saja, bukan terhadap target ya. Terhadap tahun lalu saja, kita tidak tumbuh. Kalau Anda tidak bikin rencana, jawabannya wajar, kegagalan yang wajar. Pak, saya sudah bikin rencana, tetapi tetap saya gagal. Saya katakan kemungkinan
strategi dan taktik Anda yang kurang tepat. Kalau bicara strategi dan taktik, keseluruhan materi kita dari edisi pertama Retail Zoom S sampai edisi 31, itulah di dalamnya ada strategi dan taktik. Itu jawabannya. Keseluruhannya perhatikan, strategi dan taktik. Kalau ada yang tanya, Pak, saya masih nggak paham strategi dan taktik, tolong dengar lagi di YouTube channel saya, edisi perdana Retail Zoom S. Di situ saya menjelaskan apa strategi dan apa taktik. Lalu sejak itulah banyak sekali strategi dan taktik yang saya berikan. Sebenarnya untuk mendampingi Bapak Ibu menjalani 2021 kalau dipakai, ya kalau dipakai. Baik, Mbak Riri, ada lagi pertanyaan? Baik, ini dari Triwanda ya Pak, Bapak atau Ibu. Growth omset yang ideal itu berapa persen? Versi ini L-nya apa ya? Hanya Tuhan dan Pak Wanda yang paham. Last year. Growth omset versus last year versus tahun lalu, Bu, maksudnya. Oh, last year. Oke. Idealnya. Last year, you know. Meningkat berapa persenkah gitu kan mungkin ya. Pak, ideal. Kalau ideal itu, saya paling suka pertanyaan ideal-ideal ini. Gampang jawabnya, gampang Mbak Riri. Kalau sales, want to know ideal. Ideal tingginya. Nah, itu ideal ya. Tapi kalau nanti berhadapan dengan Pak, profit. Oke, profit setinggi-tingginya. Lalu kalau bicara biaya, jawabannya Mbak Riri? Serendah-rendahnya. Yes. Pintar. Rendahnya. Itu ideal. Ideal. Itulah mengapa kita harus menyusunnya dalam bentuk business plan supaya si ideal tadi menjadi achievable. Bukan lagi ideal, tapi achievable. Untuk apa kita bicara ideal? Lebih baik bicara achievable. Mampu dicapai. Oke. Ya? Menjawab nggak, Mas Wanda? Iya. Menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kembali. Cukup baik. Ya? Cukup. Ini sudah di menit 57. 3 menit terakhir mau dipakai buat apa? Oh, baik. Pertanyaan pun selesai. Hari ini kita rekor, Mbak Riri. Kita mencapai 100 peserta. 100 ya, 100. Dan saya mohon maaf ada banyak yang tidak bisa masuk karena ruangan kita hanya muat untuk 100. 100 orang. Artinya yang masuk belakangan meskipun dia sudah klik, sudah dapat link, tidak bisa masuk ke ruangan ya, mohon maaf. Tapi kan saya ada buka di Retail Zoom S Facebook group, di sana pun kita sedang live. Ya. Jadi kalau tidak bisa masuk ke ruangan ini, bisa masuk ke ruangan Facebook yang satunya lagi. Nah, sebagai penutup saya mau share, ini acara tahunan saya. Mohon Anda yang berkenan, yang merasa perlu, silahkan bergabung ya. Ini acara tahunan. Tersedia harga alumni hanya sampai 23 Oktober. Berapa? Tolong akses ini, Linktree Gus Wai. Tadi sudah saya berikan ya, tadi di dalam ada di chat paling atas ya. Tapi yang baru masuk pasti tidak lihat. Jadi saya kopikan lagi. Oke, copy saja. Saya kopikan lagi. Jadi Bapak Ibu yang mau secara detail mengikuti materi ini sudah disediakan ya, sudah disediakan tempat untuk belajar secara lebih serius ya, belajar lebih serius. Jangan, kalau hari ini saya hanya menjelaskan
mengapa Anda butuh bisnis plan, dan bisnis plan itu berisi apa saja, siapa yang terlibat. Tapi kalau Anda mau detail, masuk kelas lah. Ya, beda banget mengikuti workshop dengan hanya mendengarkan Retail Zoom S. Ya. By the way, ngomong-ngomong, semua workshop saya, kenapa saya tidak senang bilang training, seminar, enggak. Saya bilang workshop. Karena semua materi saya, perhatikan, semua materi saya, semuanya setelah Anda dapat, Anda harus kerjakan. Makanya dia disebut workshop. Anda sebenarnya sedang belanja kerjaan. Tetapi semua yang workshop saya, Anda setelah ikut, Anda bisa kerjakan. Nah, saya menyadari kalau untuk membuat bisnis plan 2022 ini tidak bisa diajarin terus selesai gitu ya. Maka untuk edisi kali ini, kalau Anda ikut, ada kelas mentoring gratis ya, dijadikan bonus. Itu ada tulisan itu bonus group mentoring, tapi tidak one on one ya. Setelah Anda ikut, akan ada kelas follow up, yaitu mentoring group. Jadi siapapun yang sedang membuat, silahkan bergabung di mentoring group tersebut. Untuk apa? Untuk follow up. Bingungnya di mana, salahnya di mana, benarnya di mana, saya dampingi. Ya. Jadi kalau Anda ikut kelas ini, Anda boleh ikut mentoring group secara free, bebas biaya. Oh, Bapak Ibu peserta alumni, yang disebut alumni adalah peserta workshop saya sebelumnya, plus peserta Retail Zoom S yang terdaftar. Yang terdaftar. Kalau yang hari ini ikut tapi hanya karena dapat bocoran link, Anda tidak dihitung sebagai alumni. Ya, alumni adalah peserta workshop kita plus peserta Retail Zoom S terdaftar. Anda boleh mendapatkan harga alumni. Ya. Berikutnya, tadi kan ada peserta yang sudah pernah ikut ya. Dia bilang dia sudah pernah ikut. Khusus Anda yang sudah pernah ikut, mau ikut lagi, ada harga khusus buat Anda. Didiskon lagi dari harga alumni. Iya. Ya. Tadi kan ada yang bilang, saya mau riset, mau duduk, mau ikut. Sudah pernah, tapi mau ulang lagi. Khusus yang ulang, karena di bisnis plan tahun lalu dia sudah ikut, maka khusus untuk Anda dikasih harga riset. Tidak bayar full. Ya, karena Anda dianggap sudah pernah ikut, belum terlalu paham, mau memantapkan, Anda boleh riset dengan harga khusus. Ya, sama deadline-nya tanggal 23 Oktober. Kalau daftar ke Linktree _Guswai, Anda pilih daftar workshop bisnis plan. Ya, gampang ya. Nah, ini juga buat Bapak Ibu, ini sebuah alat bantu ya. Dengan short link seperti Linktree ini, tidak hanya Linktree, ada banyak short link sekarang ya. Anda bisa bikin dan Anda bisa lihat, Anda seperti punya katalog kecil di mana itu mempermudah. Jadi kalau orang mau tanya saya, Pak, saya mau daftar workshop, saya kasih Linktree _Guswai. Terus ada yang tanya, Pak, saya YouTube channelnya apa? Oh, Linktree _Guswai. Gitu ya. Tinggal klik di situ ya. Segala urusan bisa diselesaikan dengan satu short link. Dan ini mempermudah kita dalam contoh nih, kalau Bapak Ibu bikin Instagram kan tidak bisa naruh link di dalam. Tapi di bio link Anda bisa tulis short link. Nah, disitulah ketika orang klik, dia bisa lihat. Katakan short link itu Anda bisa isi alamat toko, bisa diisi website perusahaan, bisa diisi media sosialnya perusahaan, ya. Contohnya Facebook-nya kita, IG-nya kita, hanya dengan satu link. Nah, itu triknya ya. Baik. Itu Bapak Ibu silahkan manfaatkan paling lambat 23 Oktober ya. Setelah itu berlaku harga normal. Normal. Oke.
Silakan ya diklik linknya dan kita sudah sampai di penghujung. Kita akan berfoto bersama. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and